Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua hingga kita masih bisa dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang di yaumil kiamah nanti kita sangat mengharapkan syafaatnya. Anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita akan membahas materi pelajaran kita, yaitu tentang bab waris, ya. Tentang bab waris, ya. Apa sajakah yang ada di dalamnya, ya? Yang ada di dalamnya itu kita akan melihat hukum Islam dalam mawaris, ya, yaitu ketentuan mawaris, asbabul irsi dan mawani'ul irsi, rukun waris, hikmah waris, ya. Anakku sekalian, dalam hal ini ibu hanya secara umum atau global saja menjelaskan. Nanti pada waktu yang akan datang secara terinci, bagian demi bagian yang akan dijelaskan, ya. Sekarang secara global tentang pengertian, ya. Pengertian mawaris itu bentuk jamaknya adalah wirsun, yang artinya merupakan masdar. Wirsun itu merupakan masdar infinitif kalau bahasa Inggris, ya, dari kata-kata warsa yarisu mirosan, ya, artinya berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Kalau menurut istilah, ya, mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, ya. Bagaimana hukumnya, ya? Hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syariah Islam, hukum Islam, ya. Dalam hal ini kita lihat dulu, ya, hadisnya. Di sini ada Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 13 dan 14 dibacakan artinya, ya. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Itu dalilnya surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Bagaimanakah hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris? Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Dalam arti apabila telah ada sebagian orang yang melakukannya atau mempelajarinya, maka dapat gugurlah, ya, menggugurkan kewajiban semua orang. Jadi apabila suatu kampung itu, ya, ada beberapa orang yang sudah bisa menguasai tentang ilmu mawaris, kemudian bisa mempraktekannya, maka orang yang lainnya itu tidak berdosa. Tapi kebalikannya, apabila suatu kaum itu tidak ada yang mengetahui ilmu mawaris, dan dalam pembagian mawaris itu menjadi pertikaian, maka semuanya itu sekampung itu, sekaum itu berdosa. Nauzubillah min dzalik, ya. Sekarang lihat tujuan mawaris, ya. Tujuannya mawaris atau bab waris yaitu yang pertama, penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris.
Kemudian yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan. Pada masa jahiliyah, ya, hanya laki-laki saja yang berhak sebagai upaya mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan dan berimbang. Jadi pada masa sebelumnya ajaran Islam mengeluarkan hukum ataupun Allah menurunkan hukum waris, saat itu yang mendapat waris hanya kaum laki-laki saja, perempuan tidak akan dibagi. Kemudian hubungan sebab kekerabatan, ya. Kekerabatan. Apa itu kekerabatan? Hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima waris yang disebabkan oleh kelahiran. Misalnya dari nenek kakek, sebelumnya uyut, nenek kakek, anak, kemudian cucu-cucu, buyut dan sebagainya. Itu adalah kekerabatan. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak waris yang terkuat. Karena kekerabatan termasuk unsur sebab adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, ya. Kemudian hubungan sebab pernikahan, ya. Dia akan mendapat waris karena hubungan sebab pernikahan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah pernikahan yang sah, ya. Kalau yang tidak sah tidak bisa dapat, ya. Kalau sah, ya lewat KUA dan sebagainya tercatat, ya. Pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini terpenuhi rukun dan syarat-syarat secara agama, ya. Syarat administrasi masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum pernikahan di Indonesia memberikan kelonggaran dalam hal ini. Kemudian wala, ya. Wala pengertiannya kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan, memberi hak emansipasi budak. Jadi membebaskan budak itu wala, ya. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Wala itu adalah memberi, memerdekakan, ya. Nah, 3 hal yang menghalangi warisan apa sajakah? Yaitu pertama perbudakan, ya, budak nggak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua orang yang membunuh, ya, pembunuh itu tidak bakalan bisa mendapat warisan walaupun itu dia kerabatnya juga. Kemudian orang yang berlainan agama atau disebut juga dengan misalnya orang yang keluar dari agama, ya. Kemudian rukun waris, ya. Rukun waris apa saja? Yang pertama mewaris. Orang yang meninggal, orang yang mewariskan, ya. Dan harta benda yang tinggalkan itu mewaris. Harta waris, harta pribadi, bukan harta bersama, ya. Sekalipun suami istri, peninggalan dari orang yang meninggal, ya. Kemudian yang kedua maurus, arti ahli warisnya siapa saja? Anak, kalau suami yang meninggal, istri, ada orang tua, saudara dan sebagainya, ya. Kemudian hijab, ya. Hijab itu ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris yang lain dalam menerima bagian harta warisan. Contoh hijab itu, misalnya ini suami istri, yang meninggal umpama suami istrinya. Nah, tuh kalau masih ada bapak, maka kakek dan nenek tidak bakalan bisa terima. Itu orang tua itu merupakan hijabnya kakek nenek. Begitu juga kepada cucu. Kalau masih ada anak-anaknya, maka cucunya tidak bisa mendapatkan itu hijab, ya, yang menghalangi. Mahjub. Apa itu mahjub? Ahli waris yang tertutup ahli waris lain untuk menerima harta warisan, ya. Tertutup bisa saja yang seperti tadi, ya, hijab, mahjub. Tapi ada juga yang sementara, ada yang tetap, ya, hijab itu. Kemudian kita lihat lagi dalam menghitung waris apa sajakah yang harus diperhatikan. Tentunya susunan ahli waris.
apakah ada yang terhalang atau tidak menerima warisan, seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Apabila suami meninggal, bapak bisa menerima, kakek nenek tidak bisa, ya, karena pasti ada orang tuanya. Sedangkan begitu juga cucu, kalau masih ada anaknya, maka cucu tidak bisa dapat, kecuali anaknya sudah tidak ada atau meninggal, maka turun kepada cucunya, itu ya. Nah, yang terhalang itu siapa saja? Ahli waris ada zawil furud dan ada juga yang asobah. Ya, kita perhatikan dulu ya. Zawil furud itu yang mana saja ya. Asobah yang mana? Apabila ada waris yang asobah lebih dari satu kelompok ya, maka ahli waris yang lebih jauh keberadaannya dari yang meninggal ya, menjadi ahli zawil furud. Ya, zawil furud itu ada 6 ya, ada 6 yang mendapatkan, ada yang mendapatkan 2/3, ada 1/3, ada setengah, 1/4 ya, ada 1/6, ada juga yang 1/8. Nah, itu akan dirinci lagi lebih lanjut ya. Sekarang secara umumnya saja. Kemudian, apakah hikmah waris? Hikmahnya adalah memelihara ketentuan dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjadikan keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan harta benda. Yang ketiga, menegakkan nilai sosial kemanusiaan, kebersamaan, dan demokratisasi anggota keluarga. Yang keempat, menghindari perpecahan dan permusuhan. Nah, ini yang paling penting ya, dalam anggota keluarga, karena harta. Jangan sampai ya, menghindari keserakahan keserakahan untuk menguasai harta yang bukan haknya ya. Kemudian hibah itu ada yang lainnya lagi. Itu aja dari Ibu. Ibu sudahi sampai hikmah waris. Apabila ada yang mau bertanya, nanti kita akan beri waktu yang berikutnya lagi. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.